Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan kemuliaan sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Tabrani. Ramadan adalah bulan penghulu dari segala bulan. Bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan, bulan yang menjadi tamu yang layak untuk kita sambut dengan riang dan gembira. Sebagai seorang mukmin, adalah sebuah kewajiban bagi kita menyambut setiap perintah yang Allah serukan kepada kita, khususnya Ramadan, khususnya bulan puasa ini, dengan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengisi amal soleh, dalam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang hanya diberikan 30 hari saja kepada kita semua. Ramadan tidak datang kepada orang-orang dengan tiba-tiba. Ramadan tidak datang pula kepada sembarang orang. Maka beruntunglah bagi kita yang telah menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah di zaman terdahulu bagaimana para sahabat, para ulama soleh menjadikan Ramadan ini kesempatan untuk meraup sebanyak-banyaknya keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapati kisah bagaimana Sufyan Ats-Tsauri menjauhkan segala aktivitasnya untuk di bulan Ramadan ini khusus beramal soleh. Salah satu yang dipilihnya adalah bersama Al-Quran, menghabiskan hari-harinya bersama Al-Quran. Di satu sisi yang lain, ulama yang mulia, Imam Al-Bukhari, bahkan ketika Ramadan itu berdiri di waktu-waktu sholatnya, menghabiskan rakaat-rakaat sholatnya bersama para sahabat, itu dengan membaca paling sedikit satu rakaatnya sebanyak 20 ayat. Sampai kemudian khatam membaca Al-Qurannya di beberapa hari dalam sholat-sholat yang dimaksudkan. Sahabat yang lain mengumpulkan para sahabat, mentadaburi Al-Quran. Semua ingin berdekat-dekat dengan Al-Quran. Tentu ini tidak mudah. Dan ini diperlukan kekuatan fisik, kekuatan jiwa untuk membersamai Ramadan. Bugar adalah kondisi di mana seseorang memiliki energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentu Ramadan ini adalah juga waktu yang sama seperti hari-hari biasanya, di mana kita beraktivitas. Namun dikarenakan kita semua tidak sepanjang siang bisa mengkonsumsi atau mendapatkan asupan makanan dan minuman sebagaimana biasanya, oleh karenanya dibutuhkan cara-cara bagi kita untuk menjaga kebugaran di saat Ramadan itu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan beberapa hal sehingga di saat kita berpuasa, selepas waktu setelah fajar sampai nanti mendekati waktu berbuka, kita tetap prima. Di antaranya Nabi mengatakan adalah setiap kita hendaknya bersahur. Ya. Sahur adalah sebuah ibadah yang tidak boleh diabaikan. Dikarenakan ibadah tersebut adalah memang persiapan kita untuk menghadapi waktu yang panjang menjelang kita nanti berbuka. Di sahur itu kita dianjurkan untuk memakan makanan yang mencukupi kebutuhan kalori kita, mencukupi kebutuhan protein kita, kebutuhan serat kita, sehingga tidak terasa lesu ketika kita tetap beraktivitas di siang hari. Tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan, tidak ada alasan kita untuk tidur-tidur. Meskipun dikatakan bahwa diamnya, tidurnya orang berpuasa itu menjadi sebuah pahala gitu ya. Nah, namun tentu kita mengambil keutamaan, tetap bisa beramal soleh di saat kita sedang berpuasa. Mengakhirkan waktu sahur, teladan Nabi SAW kepada kita semua. Dikatakan jaraknya itu seperti 50 ayat ketika dibaca sebelum masuk waktu fajar. Memilih waktu sahur yang tepat akan membantu kita
untuk menjaga asupan energi dalam diri kita. Selanjutnya, bagaimana kemudian tetap bugar? Ya, upayakan tidak bermalas-malasan seperti yang disebutkan tadi ya. Setelah sahur, kemudian ketika menghadapi pagi hari, dan di saat ya kita menjelang berbuka. Sebagaimana Ramadan dikatakan memang adalah bulannya yang panas gitu ya. Bulan dimana tenggorokan kita tuh merasa kering, perut kita terasa lapar. Gitu. Nah, tapi dengan metode yang Rasulullah sampaikan tadi, mengakhirkan waktu sahur, insya Allah kesempatan untuk menjaga energi di tubuh kita itu menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya memiliki waktu yang cukup atau menyempatkan ya untuk bergerak ringan. Nah, tentu ini berbeda dengan ketika kita beraktivitas bekerja sehari-hari gitu ya. Bagi yang terbiasa berolahraga, mungkin hanya durasinya saja yang dikurangi, tapi kegiatannya kalau ada kesempatan untuk dilakukan, tentu menjadi cara kita juga untuk menstabilkan kebugaran kita di bulan Ramadan. Selanjutnya menjelang berbuka pun tentu kita perlu ya menjaga jangan sampai kebugarannya tuh hilang. Karena di malam hari kita harus juga bersiap untuk melakukan sholat tarawih baik 11 maupun 23 rakaat. Oleh karenanya memilih makanan yang pas, yang berkah, yang thayyib ketika kita berbuka juga menjadi menu yang harus kita perhatikan. Salah satunya Rasulullah mengatakan berbukalah dengan kurma yang basah. Kalau tidak didapati maka berbukalah dengan kurma yang kering. Kalau tidak didapati maka berbukalah dengan air. Tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan atas apa yang kita makan. Dan tidak langsung memakan makanan yang berat dikarenakan kondisi tubuh kita yang telah sebelumnya kosong ya, butuh jeda gitu ya untuk membuat diri kita tuh kembali semangat lagi, kuat lagi, tentu tidak mudah gitu ya untuk segera diisi. Bugar ini juga berarti kita memiliki kesempatan untuk menikmati waktu-waktu senggang di antara amal-amal soleh yang kita lakukan. Nah, jadi kalau kita bisa mempertahankan kebiasaan yang diajarkan Rasulullah untuk menjaga kebugaran ini, mudah-mudahan dapat sehatnya dan dapat pula ya rasa syukur kita bertambah karena kita bisa menikmati puasa yang dijalankan dengan kebugaran sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Selanjutnya semangat. Semangat sendiri adalah sebuah dorongan dari dalam diri manusia untuk menyambut segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Nah, puasa ini adalah salah satu jalan bagi kita semua untuk mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memberikan kebaikan pula bagi orang lain. Dalam Al-Qur'an dikatakan surah Al-Mumtahanah ayat 5 bahwa berpegang teguhlah kepada jalan yang lurus ini gitu ya. Yang jalan yang Allah memang menjadikan sebuah kebenaran yang harus kita percayai. Oleh karenanya, menjaga semangat dalam bulan Ramadan itu juga dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beberapa di antaranya, Nabi mengingatkan kita selama bulan Ramadan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Ramadan, kita diajarkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita ini sehat badan, kuat iman, menjalankannya dengan penuh keinginan untuk mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semangat menjalankan Ramadan itu bukan orang yang hanya terus beribadah ya, tanpa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalnya. Oleh karenanya, berdoa kepada Allah di bulan Ramadan itu akan menimbulkan semangat kita untuk menjalankan Ramadan dengan penuh keberkahan. Menghiasinya dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lepas dari mulut kita. Dan sebagaimana diperintahkan, Ramadan adalah bulan di mana kita menghindari perkataan yang sia-sia. Maka
seyogianya kita semua menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan rasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang paling banyak kepadanya. Rasulullah SAW juga terus memberikan dorongan kepada kita. Dalam beberapa hadis dikatakan, barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan rasa gembira, maka akan Allah ampuni dosanya. Tapi dengan apa? Dengan iman. Iman ini yang membuat kita semangat untuk menjalankan Ramadan ini dengan penuh keinginan untuk menghabiskan waktu-waktunya dengan amal soleh yang tidak terhingga. Dalam menumbuhkan semangat, tentu kita juga menghadapi waktu-waktu di mana kita menghadapi kesulitan. Oleh karenanya, dalam membangun semangat juga diperlukan kesabaran kita untuk menjalani Ramadan ini. Godaan banyak, meskipun datangnya mungkin dari diri kita sendiri. Maka perisai zikir dan doa menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk terus bersemangat menjalankan ibadah Ramadan. Akhirul kalam, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ayat yang menjadi motivasi kuat kita untuk menjalankan ibadah Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga Ramadan ini menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Mulai dari kita menyiapkan fisik yang sehat, jiwa yang kuat, bugar dan semangat di bulan Ramadan. Semoga Allah berkahi amal soleh yang kita lakukan. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.